alhamdulillah kita punya pemimpin baru di PDIP bulan itu Pak Kamil dimutasi menjadi media peraja utama di Kemdikbud. Kemarin dari pihak pemerintah daerah, insya Allah kalau yang mudah-mudahan ada halangan PJ Butik hadir, insya Allah hadir. Kalau nya ada halangan, undangan sudah kita sampaikan pihak pemerintah daerah, kemudian Sekda yang juga hadir. Kepala dinas ini beliau kan saksinya akan berangkat mengikuti Diklat PM2, tapi karena ini harus selesai, saya pernah menyaksikan pertama kali setelah menjabat jadi kepala dinas, sudah melihat bagaimana panen hasil. Walaupun berpakatan sudah mulai angkatan 7, 8, 9, jadi 10. Jadi kita di Lokakarya 7 panen hasil secara resmi ulun nyatakan dibuka. Sebelum mengakhiri, ulun biasanya kan Revaton lah. Ini makanan sisi itu saya ini mau. Memasak nasi bercampur waluh. Waluh bila sudah masak buat dalam piring. Biar ini sudah sampai di Lokakarya yang ke-7, pantasan pinata boreheng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Engkau mengetahui niat dan harapan kami. Kami datang ke sini dengan semangat membara untuk belajar, berbagi, berkolaborasi. Jadikanlah setiap sesi Lokakarya ini sebagai ladang ilmu yang bermanfaat yang akan memperkuat komitmen kami untuk menciptakan perubahan dalam dunia pendidikan. Acara terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara pembukaan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Oke, foto. Jadi asik dan kreatif dalam belajar. Untuk kepala sekolah, dampak belajar dari CGP yang berdampak pada kepala sekolah. Di sini kepala sekolah sangat senang karena adanya kolaborasi. Kepala sekolah sangat senang karena adanya kolaborasi. Kemudian kepala sekolah juga mendukung, juga memotivasi dalam program yang dibuat. Terus di sini juga ada pemberian support sama tadi dengan motivasi. Nah, di sini ada kepala sekolah sangat mendukung program tentang paling tentang keuangan, artinya duit. Misalnya kalau sekolah duitnya baik buat. Di sini juga kepala sekolah beri nasihat, juga ada support serta
ada dukungan sarana serta prasarana. Mungkin itu psikolognya. Jadi di sini utamanya dukungan dari kepala sekolah. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antaranya, pertama modul sudah sangat representatif, kemudian video-video cukup baik dan tervisualisasi dengan baik, kemudian buku saku kurang banyak katanya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, bahan belajar sudah lengkap sehingga memudahkan dalam menyelesaikan tugas yang ada di LMS. Satu lagi mungkin yang terakhir, alhamdulillah bahan belajar seperti modul video sudah lengkap di setiap modul sehingga lebih mudah untuk memahami setiap materi. Secara garis besar, hasil evaluasi dari teman-teman tentang bahan belajar ini sudah sangat puas terhadap bahan belajar yang telah disediakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama kegiatan guru penggerak yang alhamdulillah berjalan kurang lebih 7 bulan ini, murid-murid di kelas kita semua merasa senang, merasa kata teman-teman tadi menanti-nanti kita untuk datang ke kelas. Kenapa? Karena alhamdulillah kita sudah berusaha untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang mengakomodir segala kebutuhan murid yang alhamdulillahnya berdampak bagi murid, membuat mereka senang dalam proses pembelajaran. Entah itu bagaimana hasil belajar mereka di kelas, yang penting, yang utama dulu mereka senang pergi ke sekolah, senang untuk datang ke kelas, senang belajar di sekolah. Alhamdulillah selama mengikuti guru penggerak kita alhamdulillah kurang lebih 6 bulan lebih membawa dampak positif khususnya di sekolahan dan utamanya itu kepada murid. Kenapa? Setelah dilihat perjalanan waktu selama ini di sekolahan anak-anak itu lebih ceria. Kenapa? Karena gurunya lebih aktif dan lebih belajarnya itu terfokus kepada murid. Kepala sekolah sangat mendukung sekali dan sangat memotivasi. Dan ulun dengar tadi dari teman-teman semua itu semua kepala sekolah sangat mendukung. Terutama kepala sekolah ulun itu 2 minggu telah lalu itu sudah bertanya, Bu, kapan panen karya? Mungkin beliau sudah pengen sekali melihat hasil dari kita sebagai CGP. Nah, sudah pernah ya diceritakan tentang program Aku Festa ini. Aku Festa itu merupakan suatu program yang terinspirasi dari adanya kasus yang akhir-akhir ini terjadi, yaitu tentang banyaknya anak-anak yang sudah terkena gula darah tinggi ataupun gagal ginjal, Bapak Ibu. Jadi menurut penyuluh kesehatan yang datang ke sekolah kami, penyebab dari semua itu salah satunya adalah karena anak-anak kita biasanya terbiasa meminum minuman yang berperasa, kemudian berpemanis, ada lagi yang misalnya minuman-minuman instan ya. Jadi itu terjadi salah satu faktornya, memang banyak lagi yang lain ya. Jadi setelah itu ulun amati di sekolah saya nih, ternyata anak-anak yang ada di sekolah saya memang betul dalam satu hari mereka bisa meminum minuman yang berpemanis, berpengawet, yang instan-instan atau minuman saset. Itu satu harinya bisa sampai 4 atau 5 kali membeli ke warung. Nah, berapa yang ada sekarang? Maka saya berinisiatif ya untuk melemparkan masalah ini kepada anak. Jadi saya meminta inisiatif, suara dari mereka. Bagaimana cara mereka mengatasi supaya tidak terkena penyakit, istilahnya sedari dini. Jadi bagaimana caranya supaya hidup sehat. Lalu mereka mengusulkan Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Nah, ini bannernya. Jadi bagaimana mereka mengusulkan untuk mencari permasalahan yang itu tadi. Jadi mereka mengusulkan, Bu, kayak apa Bu kalau kita membawa air putih sendiri saja dari rumah. Ada juga ketua kelas. Jadi setiap harinya itu nanti anak-anak
istilahnya setor. Ini nanti aku bawa mengabsen istilahnya kan, untuk hari ini siapa yang bawa, siapa yang tidak ya, jadi setiap hari. Nanti Bapak Ibu, istilahnya akan kita lakukan evaluasi ya, misalnya dalam 1 bulan sekali kita evaluasi bagaimana peningkatannya. Setelah itu kemitraan juga kami lakukan dengan puskesmas setempat karena sekolah ini termasuk di daerah Sungai Mawar. Jadi kami juga melakukan koordinasi ya dengan puskesmas Sungai Mawar. Ini waktu kami berkonsultasi dengan salah satu petugas puskesmas. Nah ini kalau evaluasi sudah tadi akan dilakukan setiap satu bulan sekali. Kemudian tantangan yang memungkinkan akan saya hadapi dalam menjalankan program ini antara lain adalah yang namanya anak-anak kan kadang-kadang ada saja yang ada membawa gitu kan. Jadi ada saja alasannya. Jadi macam-macam itu salah satu tantangannya. Mungkin nanti pada pengembangannya kami juga akan mensosialisasikan program ini kepada orang tua. Jadi meminta juga perhatian dari orang tua untuk selalu mengingatkan anak-anak membawa bekal air putih. Nah, itu Bapak Ibu. Sedangkan untuk program pelajaran Pancasilanya itu mencakup semua. Dari mana tanggal dari Indonesia, mereka bersyukur dan bekas internet ada. Ya, bisa semuanya mencakup Bapak Ibu. Demikian pemaparan program dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.